Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmat Hidayah. Kali ini kita sedang berada di kebun sawi kampung. Itu letaknya di Jalan Pancawarna, Jalan Sangkau, dan letaknya di Kabupaten Skadau. Nah, kita akan jalan-jalan sore ini melihat aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani, khususnya aktivitas yang dilakukan untuk merawat daripada sawi kampung ini. Mari tetap ikuti saya. Wave Beats Music. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sedang berada di kebun sawi kampung ya, yang ada di Jalan Pancawarna, khususnya di Kabupaten Skadau. Kita sedang bersama Pak Ketua Kelompok Taninya, yaitu Pak Hermanto ya Pak ya. Dan dengan Bapak PPL khususnya di Desa Sengeriun, dengan Pak Indra juga ini, itu dia Pak Indra. Jadi pada sore hari ini kita akan sedikit bertanya terkait sawi kampung ini, mulai dari penanamannya bagaimana, perawatannya sampai pada proses panen seperti itu. Kalau untuk sistem penanaman ini seperti apa Pak? Ditabur kalau sawinya. Dulu kan kadang ada yang kalau sayuran lainnya kan disemai lalu dikembang dipisah-pisah lagi dibuka. Kalau ini enggak, langsung ditabur seperti bayam. Kalau kangkung kan ya harus berjalur-jalur gitu kan. Tapi kalau sawinya enggak. Berarti memang ditabur aja gitu Pak, ya enggak disusun rapi kayak kita nanam padi gitu Pak? Ya, Oh, acak-acakan lah ibaratnya. Jadi kalau untuk proses pemupukannya itu, apakah memang nunggu udah tumbuh atau mulai dari proses pembibit itu memang udah harus dipupuk gitu? Kalau pemupukan sih umum ya. Pertama ada pupuk dasar, aturan pupuk susulan. Pupuk susulan 2 kali ya, dari 2 minggu dengan 3 minggu. Berarti memang ada pupuk, jenis pupuknya pun harus khusus juga nih Pak ya, untuk pupuk ini sawi Kalau kampung ini. untuk dasarnya umum ya, kayak ayam. Juga kalau pupuk susulan, pupuk umumnya menggunakan urea bisa, mutiara bisa, pupuk lainnya pun yang mengandung nitrogen gitu. Iya. Biasanya kendala hal yang mendasar lah gitu, kendala mendasar ketika kita proses penanaman sampai pupuk itu apa yang terjadi? Yang pada paling berbahaya tuh kelalaian sebenarnya. kelalaian? Iya. Kelalaian seperti apa gitu kan? Jadi intinya gitu. Kalau ini kan secara jelasnya gitu ya. Iya. Ini daun 3 ini yang paling penting kan yang tengah ini, yang kecil ini. Iya. Nah, di sini kan seringnya kita tidak lihat bahwa ada hama atau tidak kan di situ. Iya. Tidak kelihatan. Gitu nanti besarnya daun ini, waktunya ini dijual, itu udah rusak kalau kita lalai gitu tadi. Oh gitu. Berarti Makanya- itu mempengaruhi juga Pak ya? Mempengaruhi juga ya. Makanya walaupun tidak terlihat wajib disemprot gitu. Wajib ditanggulangi. Oh gitu. Berarti unik sekali nih Pak ya, karena saya juga mendengar penjelasan sih dari Pak Indra ya terkait mengenai sawi kampung ini yang biasanya kita hanya lihat di setahun sekali gitu ya Pak ya. Sekarang kita udah melihat ada kelompok tani yang membudidayakan ini gitu ya. Boleh dijelaskan sedikit lah Pak terkait mengenai kelompok tani ini Pak, kok bisa terbentuk dan punya niat gitu untuk membudidayakan ini? Itu sih sebenarnya awal-awalnya dulu karena berpikir tanaman lainnya bukan tidak laku, cuma sering tergendalanya karena banyaknya yang nanam. Petani itu cukup meluas gitu ya, jadinya seringnya bertumburan sanak panen akhirnya anjlok harga ibaratnya kan begitu. Oh iya. Tapi karena terpancingnya nanam sawi kampung, berpikir bahwa itu barang langka jadinya. Itu lalu berpikir lagi ada 2 keuntungan. Pertama, pemasarannya cukup lumayan mudah. Keduanya pas di saat banjir nanti bertemu dengan musim ladang, itu bisa dipekasam. Jadinya tidak istilah sia-sia atau tidak laku.
Oh gitu. Itu bedanya di situ, kelebihannya. Ya, ya. Berarti yang mungkin ini yang terakhir Pak yang saya tunggu-tunggu juga pertanyaan ini sistem pemasarannya ini Pak. Ini seperti Kalau apa? pemasaran sangat menjanjikan lah ya. Menjanjikan ya. Yang udah saya alami dari Putus Sibau sampai kalau sana Balai Karangan Iya. langsung Ngabang Abang. sampai Tayan, itu yang ibaratnya udah terjangkau gitu. Terjangkau. Apa ibaratnya udah pernah ke sana gitu. Pernah ke sana Pak ya. Pemasarannya udah sampai ke sana. Biasanya memang setiap tahun itu ada permintaan atau seperti apa Pak sistem? Kalau permintaan tiap hari Tiap hari Pak tiap ya. hari. Luar biasa. Cuma ya itu tadi, karena ini masalahnya kan panen sekali, Iya, beda iya. kayak kacang ataupun jenis lainnya panen berkali-kali gitu. Iya. Kalau ini kan panen sekali, satu kali cabut udah gitu habis. Oh iya. Berarti itu juga termasuk daripada kekayaan kita ya Pak ya untuk kabupaten Karo. Mungkin saya minta tanggapan Pak Indra sedikit lah Pak ya, Pak Indra ya, terkait mengenai daripada budidaya sawi kampung ini bagaimana Pak impactnya untuk kabupaten kita Pak? Di Baiklah. bidang pertanian. Makasih. Kita dengan adanya penanaman sawi kampung seperti ini, baik-baiknya itu untuk ke masyarakat kita sendiri, terutama untuk penambahan ekonomi ya. Sebab pemasaran dari sawi kampung ini sangat mudah. Pemasaran dan dijelaskan dengan ketua kelompok tadi, untuk penanaman apa-apa itu tidak terlalu rumit. Iya. Nah, terutama pasaran. Karena dalam jangka 28 hari dari penaburan, Iya, ya Pak Ketua kan, sampai 28 hari itu kita udah bisa panen. Panen. Nah, 8 hari Pak ya. 28 hari. Makanya sekarang ini yang penanam sawi kampung kita di sini udah mulai menjamur. Menjamur Pak ya. Tapi alhamdulillah untuk pemasaran kita tidak ada masalah. Iya. Sebab kita ada berapa kabupaten kita limpahkan atau kita jual di kabupaten luar selain kebutuhan kita untuk Kabupaten Sekadau. Nah, sekarang kita pun sudah meneruskan kegiatan dari Pak Bupati kita, Iya. yaitu IP3K, dan kita pun Siap. telah membentuk kelompok-kelompok sayur lagi untuk program-program beliau. Oh, Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan, Pak. baik, Ya, Bang. siap. Terima kasih Pak ya, Pak Indra, Pak Manto udah berbagi sedikit cerita lah terkait mengenai mulai dari proses penanam sampai kepada impact untuk pemerintah daerah daripada budidaya sawi kampung ini yang dilakukan oleh kelompok tani, khususnya di Desa Sungai Ringin Pak ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita berikan kepada teman-teman semuanya sore hari ini. Tetap ikuti kita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.